Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online BPW Anugerah dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memasuki ibadah kita, terlebih dahulu saya menyampaikan terima kasih. Gereja mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mensukseskan Sekolah Injil Liburan 2022 pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2022 yang lalu. Dan saat ini di pertengahan tahun 2022 kita akan bersama-sama beribadah di Minggu 3 Juli. Tema besar bulan ini adalah kasih Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan panggilan berbakti diambil dari Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi dengan memuji bersama Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku.
Mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Sungguh Engkau Bapakku yang baik, Bapa yang mengerti kebutuhan kami. Bapa, kami mengucap syukur karena senantiasa dalam kehidupan kami Engkau hadir sebagai pemelihara kami. Engkau hadir dengan cinta kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan Tuhan. Bapa, pada hari ini kami bersama-sama bersekutu. Kami rindu untuk lebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, kiranya Tuhan kuasai ruangan ini, terutama ruangan hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, ruangan di mana kami saat ini beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena walaupun kami belum memiliki tempat ibadah yang permanen, Tuhan, Engkau terus senantiasa mengobarkan hati kami untuk terus bersemangat bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan waktu ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu mengasihi kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita mengandalkan kekuatan darinya. Dengan kekuatan Allah kita sanggup melakukan banyak perkara. Mari kita pujikan bersama-sama Allah sumber kuatku dengan penuh sukacita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Bapa, terlalu besar cintamu kepada kami. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan memberkati kami hari demi hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan serta perpuluhan kami kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, kejujuran, dan penuh sukacita. Terima kasih Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan memberikan kami kesehatan yang baik sehingga kami mampu mencari berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Bapa, kiranya persembahan dan persepuluhan kami ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, sekali lagi kami serahkan persembahan serta persepuluhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh bersyukur. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertema hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan bersama lewat lagu Pertolongan-Mu. Dalam lagu ini menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Ketika kita tidak sanggup lagi untuk melakukan apapun, Tuhan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Kita pujikan lagu ini dengan penuh iman. Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Kau yang pelihara hidup.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Saya menyapa dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya berdoa dan berharap pada Tuhan semua kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Selama bulan Juli ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai kasih Tuhan, kasih Tuhanku. Harapan saya doa biarlah firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini memberi kekuatan, memberi pengharapan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tahu kita memasuki atau menjalani hidup yang semakin hari semakin tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya berdoa biarlah firman Tuhan di sepanjang bulan ini sungguh menguatkan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan sedang digenapi, bagaimana keadaan dunia ini di akhir zaman ini keadaannya semakin sukar. Yang seperti yang Tuhan katakan bahwa akhir zaman, salah satu cirinya, salah satu tandanya, dunia semakin sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dunia saat ini sedang terancam dengan krisis. Bukan hanya satu krisis saja, bukan hanya krisis pangan saja, ada krisis energi, ada krisis keuangan secara global. Dan Bapak Ibu Saudara yang menjadi salah satu penyebabnya karena ada peperangan antara bangsa melawan bangsa. Dan kita tahu ini pun sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa akan bangkit bangsa melawan bangsa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memastikan bahwa hidup kita sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan pada pagi ini yang akan kita pelajari. Apakah hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu berarti kita bebas dari situasi krisis? Sekali lagi saya ulang. Apakah hidup dalam pemeliharaan Tuhan itu artinya kita bebas Pak Pendeta dari situasi krisis? Yang kedua, apakah Tuhan mampu Pak Pendeta pelihara kita di tengah krisis yang sedang terjadi? Dan yang terakhir kita akan menjawab pertanyaan bagaimana caranya Pak Pendeta supaya kita sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Elia. Elia seorang nabi yang dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib di tengah krisis yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Nabi Elia diutus ke tengah umat Israel, tepatnya di kerajaan Israel Utara, dalam pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab sendiri memiliki istri yang tidak takut akan Tuhan. Seorang istri penyembah berhala, namanya Isabel. Dia anak Raja Sidon. Bapak Ibu Saudara, istrinya ini memberi pengaruh yang buruk kepada Ahab. Karena kemudian Bapak Ibu Saudara diceritakan bagaimana Ahab akhirnya mendirikan kuil Baal dan ikut menyembah. Dan lebih menyedihkan lagi, umat Israel juga turut menyembah kepada berhala. Bapak Ibu Saudara, ini satu kekejian di mata Tuhan. Ini satu kejahatan di mata Tuhan. Karena mereka percaya bahwa dewa Baalah, dewa kesuburan, dewa yang menguasai hujan, dewa yang menguasai panen secara berlimpah. Maka itu Tuhan mengutus Elia untuk menyampaikan berita penghukuman Tuhan atas ketidaktaatan umat Israel. Bahwa Allah akan menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Seperti dalam pembacaan kita hari ini, dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya membacakan ayat 1, dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Elia memberitahu kepada Ahab tentang apa yang akan Tuhan lakukan, maka Elia disuruh Tuhan untuk bersembunyi. Ya, Tuhan memerintahkan untuk Elia pergi dan dikatakan disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara Elia. Melalui peristiwa ini kita menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah hidup dalam pemeliharaan Tuhan artinya kita terbebas dari situasi krisis, Pak Pendeta? Ternyata Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, bukan berarti kita terbebas dari setiap pergumulan hidup. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Bukan berarti kita bebas dari bencana. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari persoalan hidup, Bapak Ibu Saudara. Termasuk Nabi Elia. Ketika kekeringan terjadi yang melanda Israel, Elia juga mengalami. Elia juga turut merasakan dampaknya. Namun apa yang membedakan seorang yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Yang membedakan adalah Tuhan memberi pertolongan bagi Elia untuk dapat bertahan dalam masa kekeringan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, kita tidak bebas dari masalah. Walaupun kita sudah beriman, walaupun Bapak Ibu Saudara sudah setia dan takut akan Tuhan, bukan berarti kita terhindar dari pergumulan dalam hidup kita. Kita semua sama, ya. Kita manusia ciptaan Tuhan, kita pasti bisa mengalami pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Tetapi yang membedakan, ketika kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Kuasa Tuhan yang menyertai kita untuk kita mampu melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang ada. Dan kita harus tahu dan percaya bahwa Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak jalan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah indahnya hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan ketika dikatakan Alkitab tidak ada embun, tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Pastilah ini terjadi kekeringan yang luar biasa. Sampai 3,5 tahun tidak ada hujan dan tidak ada embun. Maka itu terjadi kesulitan makan, kesulitan minum. Bapak Ibu Saudara, ini satu krisis yang luar biasa. Karena ketidaktaatan umat Israel. Karena ketidaktaatan Raja Ahab. Mereka menyembah Baal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi yang sulit itu, Elia tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dari sini kita akan ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Apa yang bisa kita pelajari Pak Pendeta dari hidup dalam pemeliharaan Tuhan ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu di tengah situasi yang sulit, Allah mampu memelihara hidup kita. Sekali lagi saya ulang, di tengah situasi yang sulit, Allah mampu memelihara hidup kita. Allah mampu memelihara hidup Bapak Ibu dan saya. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia berdaulat, Dia berkuasa atas hidup kita. Ya, kalau Dia mampu memakai cara apapun untuk memberi peringatan, untuk memberi disiplin. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa kita punya Allah yang juga punya cara untuk menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemeliharaannya atas hidup umat-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan mampu menahan hujan.
untuk menyadarkan kejahatan umat Israel. Tetapi juga Tuhan berdaulat atas burung-burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kemahakuasaan Allah melampaui akal dan pikiran kita, melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu, saya mau katakan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh melampaui apa yang kita pikirkan. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, di tengah krisis yang panjang yang sedang terjadi, Elia masih bisa makan, Elia masih bisa minum. Bahkan makanannya roti dan daging, Bapak, Ibu, Saudara. Ini bukan makanan yang biasa di tengah situasi yang saat itu sedang terjadi krisis. Ya, bukan hanya ada ikan saja, bukan hanya ada ikan asin saja, tetapi dikatakan ada roti dan daging. Setiap pagi dan setiap petang, burung-burung gagak itu membawa roti dan daging buat Elia. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya, kenapa kok burung gagak? Ya, kenapa nggak burung merpati? Karena kan kalau burung gagak terkenal burung yang seram, burung yang pemakan daging, burung yang suka memberikan berita buruk. Tetapi kenapa justru burung gagak yang dipakai oleh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, pemeliharaan Tuhan mampu melampaui pemikiran akal manusia. Kalau boleh saya kasih contoh zaman sekarang, ya, kalau pada waktu itu Elia, bagaimana Tuhan memelihara hidupnya melalui burung gagak. Setiap pagi, setiap petang burung gagak itu membawa roti, membawa daging untuk Elia bisa makan. Kalau zaman sekarang, bagaimana pemeliharaan Tuhan yang melampaui akal kita? Ya, contohnya yang misalnya kita jualan, kita berdagang, ya, yang lain pada sepi, tapi kok kita ada yang beli, toko kita rame, ya, itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, saya percaya Tuhan mampu melakukan hal itu. Atau juga bisa dari pagi sampai siang, Pak Pendeta, saya sepi jualannya, tetapi sorenya tiba-tiba pas sampai rumah ada orang yang anterin berkat. Tiba-tiba saudara kita datang ngasih berkat buat saya, Pak Pendeta. Itu pemeliharaan Tuhan yang sungguh melampaui pemikiran kita. Atau juga bisa ketika ada keperluan mendadak, kita harus mengeluarkan uang banyak, tetapi ternyata besoknya Tuhan beri 2 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan mampu melampaui pemikiran kita. Ketika Bapak, Ibu hidup dalam pemeliharaan Tuhan, di tengah situasi yang sulit, Allah mampu memelihara hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Itu yang harus kita imani, bahwa Allah tetap mampu memelihara hidup kita di tengah situasi yang sulit saat ini. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak Pendeta? Bagaimana Pak Pendeta supaya saya mengalami atau merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya? Dan kita akan jawab dalam hal ini, yaitu yang kedua. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Yang kedua, yaitu dibutuhkan ketaatan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, dibutuhkan ketaatan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini, ya, kalau kita baca, Elia disebutkan bahwa dia menyampaikan berita hukuman dari Tuhan kepada Ahab, bahwa Israel tidak akan mendapatkan hujan selama 3,5 tahun. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, kabar ini membuat Ahab menjadi marah. Berita tentang hukuman Tuhan ini pasti membuat Ahab menjadi marah dan ingin berniat jahat kepada Elia. Sehingga Tuhan harus melindungi Elia. Sehingga Tuhan menyuruh Elia berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa? Kenapa saya katakan dia Tuhan yang bertanggung jawab? Karena ketika dia memerintahkan, dia juga berjanji untuk menyertai, bahkan memenuhi kebutuhan Elia. Tuhan menyediakan makanan melalui burung-burung gagak. Tapi pertanyaan saya, apakah Elia sudah tahu sebelumnya? Apakah Elia bisa memastikan bahwa benar bahwa Tuhan akan pelihara hidupnya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika Bapak Ibu Saudara menjadi Elia, apa respon Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu akan menerima dengan taat, yaitu dengan mengasingkan diri, terus percaya akan jadi pemenuhan dari Tuhan? Atau Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, bagaimana mungkin burung gagak bisa memberi saya makan? Bagaimana mungkin ada air di tengah kekeringan yang sedang terjadi? Atau Bapak Ibu Saudara akan tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, lebih baik saya pulang saja. Ya, kalau Elia berkata, bisa saja dia bilang, Tuhan saya pulang saja ke Tisbe. Saya percaya di sana lebih aman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari Elia. Di dalam ayatnya yang kelima, 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu dikatakan apa? Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Elia taat. Elia tidak banyak bicara. Elia tidak menawar sama Tuhan, tawar-menawar sama Tuhan. Elia tidak meragukan pemeliharaan Tuhan. Tapi yang Elia lakukan dikatakan, ia pergi dan melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Dibutuhkan ketaatan untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, dibutuhkan ketaatan Bapak Ibu Saudara untuk kita sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan janjikan. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan, kalau Bapak Ibu Saudara ingat. Tuhan janji, segala berkat ini akan datang kepadamu jika kamu melakukan baik-baik segala apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Namun bukan berarti kita taat kepada Tuhan karena ingin diberkati. Ya. Tetapi yang benar adalah kita taat kepada Tuhan karena kita menghormati Tuhan. Dan karena kita menghormati Tuhan, Tuhan pasti memenuhi apa yang dijanjikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam poin ini saya mau sampaikan, tetaplah hidup dalam kebenaran. Walaupun situasinya semakin sulit. Jangan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Tetaplah Bapak Ibu Saudara berusaha dengan jujur. Tetaplah Bapak Ibu Saudara setia di dalam mengembalikan perpuluhan walaupun keadaannya semakin sulit. Saya terus mendorong Bapak Ibu, mengingatkan Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia memberi perpuluhan. Maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana tingkap-tingkap langit Allah bukakan. Dan Alkitab katakan dia mencurahkan berkat sampai berlimpahan. Elia dipelihara Tuhan dalam masa sulit sekalipun. Dan saya percaya juga sampai saat ini Allah mampu memelihara semua jemaat ada di tengah situasi yang sulit sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu marilah pagi hari ini kita tetap hidup dalam ketaatan. Pagi hari ini belajarlah terus menghormati Tuhan dengan hidup kita. Apapun risikonya, apapun keadaannya, tetaplah menaati Tuhan. Karena dibutuhkan ketaatan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala. Kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di surga,
Terima kasih untuk firman-Mu. Firman Tuhan yang sungguh indah. Ketika kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kami sungguh akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang melampaui akal pikiran kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar sungguh-sungguh kami boleh hidup menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan, bukan karena ingin diberkati, tetapi karena kami sungguh-sungguh ingin menghormati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, dibutuhkan ketaatan untuk kami sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Dibutuhkan ketaatan untuk kami sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah situasi yang sulit yang sedang terjadi saat ini, Engkau tetap Allah yang mampu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk janji pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tolonglah kami untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan kepada Allah di tengah situasi yang sulit sekalipun. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang hari-hari kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari tetaplah hidup di dalam Tuhan, hiduplah menaati Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara merasakan bagaimana dipelihara Tuhan dengan cara yang ajaib. Amin. Hidup dalam pemeliharaan Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Kita percaya bahwa pertolongannya yang ajaib mampu membuat kita merasakan kasih Tuhan. Meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita akan memujikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Mari siapkan hati jika ada yang rindu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara bisa maju ke depan atau menghubungi Gembala Sidang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita tetap terus berdoa untuk mendoakan tempat kita yang permanen untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Mari kita bersatu hati, tetap terus menjaga kesehatan sehingga kita tetap terus diizinkan Tuhan untuk melayani bersama-sama. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Amin.